Pertiwi. Aku Regita. Aku Pika. Aku Fikri. Aku Ramdan. Aku Alia. Perkenalkan, nama saya Siana Lamparha, saya selaku ketua kelompok 2 kelas A. Jadi di sini saya mewakili teman-teman untuk menjelaskan kenapa kami turun di Desa Tingkongbu dan masalah apa yang kami angkat di desa ini. Jadi kenapa kami memilih desa ini? Karena di desa ini sebelumnya sudah kami observasi dan kami wawancara kepala desanya. Itu ternyata di remaja-remaja sini ada masalah di kenakalan remaja dan juga kurangnya kontrol diri mereka. Maka dari itu saya dan teman-teman itu mengangkat topik dengan topik membangun kontrol diri dan perilaku positif di kalangan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah baru foto lagi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tingkongbu yang saya sebut nama beliau dengan hormat Bapak Mardian Rinaldi SMP. Selamat sore Pak. Oke. Sekali yang saya hormati aparat-aparat desa yang sempat hadir pada kegiatan pada sore hari ini, serta teman-teman remaja Desa Tingkongbu yang hadir pada kegiatan pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa juga kita memberikan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang buta akan teknologi ke zaman yang sekarang luar biasa ilmu pengetahuan dan teknologinya. Pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, perkenalkan nama saya Astiania Lamparha. Saya dan teman-teman dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan layanan BK di masyarakat dengan topik layanan membangun kontrol diri dan perilaku positif pada remaja. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan saya juga berharap teman-teman semua bisa aktif dalam kegiatan ini dan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Kami semua di sini sama-sama belajar. Kami belajar dari teman-teman yang mungkin yang memiliki banyak-banyak pengalaman di luar sana dan teman-teman juga mungkin bisa belajar dari kami yang mungkin saja memiliki pengetahuan yang lebih dalam layanan BK ini. Untuk itu sekalian dengan membuka kegiatan pada hari ini kita dengarkan sama-sama sambutan dari Kepala Desa Tingkongbu. Saya sebut nama beliau Bapak Mardian Rinaldi SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati sekretaris desa, rekan-rekan aparat desa, organisasi pemuda desa, Karang Taruna, adik-adik mahasiswa dari Universitas Gorontalo, Palupa, Peristimewa, kami di Desa Tingkongbu dan tamu dari
pengantar dari pemerintah desa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa, seluruh masyarakat yang berkesempatan hadir meskipun keadaan cuaca. Terima kasih banyak kepada pemerintah desa. Sekali lagi permohonan maaf terkait janji-janji sudah yang tadinya sudah menyampaikan kepada masyarakat undangan juga lewat kader-kader kesehatan ya. Maaf mereka tidak hadir mengingat cuaca juga. Kiranya itu dari kami, dari kami, semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai harapan dan sejak mulai awal dan akhirnya kegiatan pada sore hari ini. Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah SWT, saya bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita nyatakan dibuka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian akhir kalam dengan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Titumbu. Selanjutnya untuk supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin langsung oleh Fikrianto Esarut kepada Fikri Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk kegiatan kita dalam kita apabila kita telah dulu banyak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Limpahkanlah rahmat kepada kami, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kami semua. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang bermanfaat, menambah ilmu, serta mempererat silaturahmi, dan membawa kebaikan bagi kami semua. Berikanlah kelancaran kepada seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga akhir tanpa hambatan suatu apapun. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmu yang kami peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Fikri. Oke, teman-teman semua, kita akan melaksanakan layanan BK di masyarakat dengan konselingnya itu adalah teman-teman semua. Nanti di sini ada konselornya. Nanti kenalan langsung dengan konselor juga mungkin akan kenalan dengan teman-teman semua yang di sini. Jadi topik layanan kita pada hari ini adalah membangun kontrol diri dan perilaku positif pada remaja. Jadi nanti konselor ini kalau di jurusan kami itu dikenal dengan konselor. Kalau masyarakatnya atau audiensnya itu dikenal dengan konseling. Jadi konselor yang akan menjelaskan lebih secara detail apa yang konselor ketahui dari terkait topik yang akan kita bahas pada kali ini. Untuk itu saya undang konselor untuk bisa melaksanakan layanan kepada kakak-kakak semuanya. Kita pada sore hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua, teman-teman remaja yang ada di desa Tingkohubu, dan selamat sore ayah. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sekelompok untuk dapat melakukan layanan BK di masyarakat. Nah, teman-teman semua, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri pada hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Fajriya Murawan. Saya bukan asli Gorontalo, tapi saya dari Bolang Mongondo. Saya mahasiswa aktif jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Gorontalo. Dan saat ini menduduki semester 6 sama dengan
mungkin sebentar kita akan bisa kenalan lebih jauh dengan teman-teman saya dan juga teman-teman semua. Tapi agar supaya kita mengefisiensi waktu kita pada sore hari ini, seperti dengan topik yang teman-teman sudah lihat di depan, bahwasanya kita hari ini akan membahas tentang membangun kontrol diri dan perilaku positif pada remaja. Nah, teman-teman semua mungkin pasti ada pertanyaan, kenapa tiba-tiba sudah ada BK di masyarakat? Pasti yang ada di benak teman-teman bahwasanya bimbingan dan konseling itu hanya ada di sekolah, guru BK, polisi sekolah, terkenal dengan istilah itu. Namun sebenarnya kita juga perlu ambil untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat. Untuk itu hari ini kita hadir untuk masyarakat untuk memberikan edukasi dan juga penyuluhan untuk masyarakat. Tapi disclaimer dulu ya, beradanya saya di depan sini bukan untuk menggurui teman-teman yang ada pada hari ini, tapi bagaimana kita bisa saling memberikan informasi yang saya ketahui bisa teman-teman dapatkan, dan informasi yang belum saya ketahui dan teman-teman ketahui bisa saya dapatkan. Boleh kira-kira begitu? Oke. Sudah? Nah, sebelumnya kami sudah menyediakan poster terkait dengan kemarin ini. Mungkin dari teman-teman bisa membagikan. Oke, di samping daripada itu mungkin bisa bagi saya. Oke, saya berharap bahwa di proses layanan kita pada hari ini teman-teman bisa sama-sama aktif untuk memberikan apa yang informasi yang teman-teman tahu dan untuk menjawab apa informasi yang belum saya ketahui. Bisa teman-teman? Oke. Karena sebentar akan ada door prize ya, akan ada door prize untuk teman-teman yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dan juga bisa memberikan pertanyaan di akhir kegiatan nanti. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa hari ini kita membawa topik layanan yang ini sangat berdampak untuk masyarakat menurut kami. Karena sebelum kami turun di desa ini kami sudah melakukan banyak sekali evaluasi yang ada di desa-desa itu sendiri. Kami sudah observasi apa kira-kira yang ada terjadi di desa yang ada, dan teman-teman banyak sekali masalah-masalah yang muncul itu adalah di remaja. Untuk itu kami hadir di sini untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman remaja. Nah, sebelumnya apa sih itu mengontrol diri? Nah, teman-teman, jadi mengontrol diri itu teman-teman bisa lihat di poin A dan teman-teman bisa baca. Mengontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur atau mengelola pikiran secara mengelola emosi ataupun mengelola pikiran daripada teman-teman itu sendiri. Jadi bagaimana kita mampu mengelola pikiran, mampu mengelola emosi, bagaimana kita mampu mengelola diri kita, itu adalah bagian dari bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, mungkin perilaku positif yang ada itu terlalu jauh, terlalu lebar, dan hari ini kita memberikan batasan daripada perilaku positif itu yang seperti apa. Nah, yang pertama ada bersikap sopan. Mungkin teman-teman yang masih sekolah atau teman-teman yang sekarang juga menduduki bangku kuliah, bersikap sopan kepada orang-orang yang ada di instansi sekolah itu juga sudah termasuk salah satu perilaku positif yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Hal-hal kecil itu yang bisa kita lakukan untuk menjadi sesuatu atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah disiplin dalam belajar. Banyak gak sih dari teman-teman di sini yang sudah mulai malas-malas dalam belajar? Yang kayak kalau udah pegang HP itu pegang HP aja terus. Belajarnya nanti aja. Pasti banyak terjadi di anak-anak remaja. Kita tidak bisa menutup itu karena saya dan juga teman-teman saya di sini juga adalah remaja dan kita tahu itu adalah zona nyamannya remaja.
Jadi bagaimana kita mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, bagaimana kita mampu bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita, juga adalah salah satu poin untuk bagaimana kita mampu merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi teman-teman bisa juga melihat apa sih yang menjadi perilaku positif dalam poster ini. Nah, saya berharap bahwa teman-teman tidak akan membuang poster ini, karena hadirnya teman-teman di sini pasti hanya representatif daripada masyarakat yang ada di Desa Timbo Hubu. Bukan begitu kan Pak? Iya. Jadi dari banyaknya masyarakat yang ada di Desa Timbo Hubu ini, teman-teman yang hari ini mewakili masyarakat itu untuk hadir pada hari ini. Dan selanjutnya tugas teman-teman adalah memberikan informasi ini ke orang-orang atau ke masyarakat yang pada hari ini belum bisa bergabung dalam layanan bimbingan kita. Karena itu bisa membantu kita juga teman-teman, bisa membantu kita sebagai para konselor untuk menyambung informasi ke teman-teman yang mungkin tidak bisa mendapatkan informasi pada hari ini. Oke, kita lanjut ke pentingnya kontrol diri bagi remaja. Apa sih pentingnya kontrol diri bagi remaja? Sekarang ada banyak sekali teman-teman kasus terkait dengan kenakalan remaja, dan kita tidak bisa pungkiri itu, kita tidak bisa menutup mata akan kasus-kasus yang dia berfokus pada remaja, kasus-kasus yang dia pelakunya adalah remaja, korbannya adalah remaja. Dan pada hari ini kita sebagai calon konselor, kami sebagai calon konselor berupaya untuk mencegah itu, dan kita tidak akan bisa mencegah itu. Kami tidak akan bisa mencegah itu tanpa bantuan daripada teman-teman semua, tanpa bantuan daripada masyarakat sekitar, dan tanpa dukungan daripada masyarakat sekitar. Oke, yang pertama adalah menghindari perilaku menyimpang. Ketika kita sudah sadar awalnya bahwa perilaku ini menyimpang, kita harus, orang yang bisa mengendalikan atau bisa mengontrol dirinya, dia akan tahu mana hal baik dan juga mana hal-hal yang tidak baik, sehingganya dia bisa memilih tindakan apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Terlalu cepat saya menjelaskan? Oke. Terlalu cepat? Oke. Oke, selanjutnya mengambil keputusan yang tepat. Di masa remaja ini pastinya ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang hadir untuk mengambil suatu keputusan. Apalagi teman-teman yang di sini KKN, pasti teman-teman sebelum kuliah itu bingung, aduh mau ambil jurusan apa ya? Atau mungkin teman-teman yang setelah lulus sekolah bingung juga, aduh ini mau lanjut kuliah, mau lanjut pendidikan apa langsung ambil pekerjaan. Nah, pengambilan keputusan yang tepat teman-teman bukan seberapa tepat keputusan yang kita ambil, bukan, tapi seberapa mampu kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Karena yakin dan percaya bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Bahkan ketika kita tidak memilih, itu juga sebuah konsekuensi. Ada konsekuensi di dalamnya. Jadi pengambilan keputusan itu, saya ulangi ya, pengambilan keputusan yang tepat adalah bukan seberapa tepat keputusan yang teman-teman ambil, tapi seberapa teman-teman mampu bertanggung jawab atas apa yang kemudian teman-teman putuskan. Misal pada hari ini ada teman-teman remaja yang kemudian memilih untuk menikah lebih muda. Kita harus tahu, kita harus pelajari bagaimana ketika kita sudah menikah, tanggung jawab apa. Sebelum itu, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, teman saya di sini mau pick satu games yang akan buat kita seru-seruan dalam hal ini. Begitu kepada kita, saya persilakan. Halo semua. Hai. Saya lihat kayaknya kakak sudah mulai suntuk ya, sudah mulai bosan karena dari tadi dengar materi terus. Jadi sekarang kalau mau main game sedikit, tapi sebelum itu kenalan dulu. Kenalan dengan orang, kenalan dengan kakak-kakak juga. Oke. Jadi perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Nika Sodingi. Saya dari Gorontalo, universitasnya Desa Bungo, Kecamatan Kota Pantai, Kabupaten Gorontalo. Kalau saya dari Gorontalo, tepatnya di Desa Dayana, Kecamatan Limbang Barat. Saya dari Gorontalo, tepatnya di Desa Bungo. Oke. Karena langsung kenalan dengan orang sebagai anggota kelompok, rasanya tidak adil kalau tidak kenalan dengan kakak sekalian. Jadi kakak-kakak lagi. Nama saya Rizal Dunia, saya dari Limbang. Oke, baik. Yang akan bersama mengikuti hasil pemilu. Perkenalkan, saya Susan Astikor. Hai Susan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Aprianti Muso, biasa dipanggil Dela, asal dari sini. Dari berbagai daerah ya, ternyata ada yang dari Biko, langsung ada yang dari Boto, ada yang dari Gombong, bahkan ternyata. Oke, sebenarnya mau ajak kakak-kakak main game sih, kalau kakak mau. Tapi harus excited, harus semangat, boleh? Contoh, oke, boleh, tapi tolong duduk melingkar, boleh? DP kursi mau kasih Pak Bulan.
Mulai ya. Sudah paham ya? Oke, sekarang yang mau permainan kali kita Yang pakai sepatu putih. Do you love me? Yes. What do you love? Pegang tangan. harus berdiri ya semuanya. Yang merasa pegang tangan tidak boleh duduk di tempat yang sama. Tidak. Biasanya pegang, sebenarnya pegang. Do you love me? Do you love me? Yes. What do you love? Yang jilbab kita. Oke, sudah. Sudah Pak, masih mau tambah? So, boleh? Oke, masih ada materi lagi, jadi terang lanjut lagi, oke? Oke, jadi tadi karena semua sudah main games, sudah enjoy, sudah lebih enjoy. Ya. Oke, saya akan buat teman-teman semua lebih enjoy dengan dengan ini. Sudah dapat semua? Ada yang sudah? Ya, betul. Oke, kalau ini ya, kalau akan buat suasana lebih enjoy dengan tiga bingkisan yang di depan. Disclaimer, ini bukan bingkisan yang mahal, tapi semoga bisa berkesan untuk yang semua yang ada di kegiatan pada hari ini. Saya mau minta 3 orang yang bisa merefleksi diri mereka, yang bisa memberikan pengalaman bagaimana dia merasa bahwa dirinya belum bisa mengontrol diri sendiri, dan bagaimana ketika dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri dan langkah apa yang dia ambil. Contoh, kemarin saya tidak terlalu bisa untuk berdiskusi di depan, tidak terlalu bisa untuk memimpin diskusi, dan hari ini karena saya mau belajar, saya akhirnya bisa membawakan satu materi atau bisa memimpin atau bisa memantik diskusi pada hari ini. Contohnya seperti itu. Ada kira-kira
bahwa saya di demo atau dikatakan dengan kata-kata yang tidak ada, tapi saya berusaha menghadapi orang itu dengan baik. Bagaimana saya menggunakan kalimat agar selalu tidak tersinggung, agar nanti dia yang menilai saya, akan tetapi bagaimana saya memperoleh agar tidak masuk dalam kalimat-kalimat tersinggung dalam tersebut. Sehingga saya mengetes seperti ini, bagaimana saya mengontrol diri, mengeluarkan kalimat baik itu dari secara politik dan secara dari segi perasaan. Baik. Siapa namanya? Adriansyah. Adrian. Pak. Oke, berikan tepuk tangan. Mungkin Kak Adrian bisa maju ke depan untuk mengambil bingkisan, dan teman-teman bisa untuk menyerahkan bingkisan. Oke, dibawa. Oke, masih ada 2 bingkisan lagi. Ada yang mau membagikan pengalaman lagi? Tidak boleh, maaf. Ada nggak yang mau memberikan pengalaman lagi? Soalnya kalau mau dibagikan cuma-cuma juga nggak cukup untuk teman-teman semua yang ada di sini. Ada? Atau mungkin teman-teman bisa ceritain, kita pindah ke topik ya, teman-teman bisa ceritain kapan teman-teman menyesal karena teman-teman tidak mampu mengelola emosi. Misalnya, hari ini saya sudah tidak teman lagi dengan saya punya teman karena kemarin saya bertemu dengan dia, sebenarnya cuma masalah kecil, tapi karena saya tidak mampu untuk kelola saya emosi marah kemarin, akhirnya saya sudah berteman dengan dia. Penyesalan itu ada kira-kira dari teman-teman, mungkin teman-teman perempuan? Setidaknya mau ambil 2 hadiah yang ada di depan. Sudah tidak ada? Atau kita ke pertanyaan aja ya? Ada yang mau bertanya atau mungkin saya mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya deh? Nggak bisa. Oke, ini bukan lebih ke pertanyaan. Mungkin saya mau satu orang untuk bisa memberikan kesimpulan, karena dari tadi saya belum kasih kesimpulan ya dari materi kita pada hari ini. Kesimpulan, sedikit kesimpulan dari topik layanan kita pada hari ini. Ada? Ada yang bisa? Mau bertanya? Oke, boleh, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya yaitu apabila seorang remaja sudah memahami bahwa sudah memahami perilaku baik dan benar, tetapi memilih untuk tetap melakukan perilaku negatif, apakah itu faktor dari kurangnya kontrol diri atau kegagalan lingkungan dalam membentuk karakter itu sendiri? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah ketika kita sudah sadar, kita sudah Siap. Kami dari pemerintah desa sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih terindah kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Bimbingan Konseling Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang telah melaksanakan pelayanan bimbingan konseling di masyarakat, khususnya di Desa Timpohubu. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat dan tentunya mendatangkan berkah bagi semuanya yang sempat mendengarkan kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa dalam rangka memberikan edukasi, memberikan pemahaman terkait perilaku pola hidup remaja di era digitalisasi pada saat ini. Mungkin hanya itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk adik-adik mahasiswa yang dari Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, terima kasih.